Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang saya hormati, yang pertama kami mewakili panitia penyelenggara mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh masyarakat Pulau Bawean, laki-laki maupun perempuan, semua yang hadir, yang telah hadir datang ke sini jauh-jauh dari dusun, jauh-jauh dari tambak, jauh-jauh dari atas gunung, yang lumayan kepada di pegunungan dengan niat suci untuk mengikuti jalannya Hol Bawean ini, di mana yang kita doakan, yang kita mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, guru kita, masyayikh kita, orang-orang tua kita, semuanya juga mintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan beliau semua yang telah mendahului kita, terutama guru kita dan orang-orang tua kita, diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala semua dosa dan kesalahannya, baik disengaja maupun yang tidak disengaja. Untuk itu kami dari panitia mengucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Mudah-mudahan kedatangan jenengan semua ada kenangan jenengan tapi bisa diberi bermaghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma. Hadirin hadirat sekalian semoga berbentuk juga mulai dari panitia, kami dari panitia, kalau ada kekurangan, kehilafan tentunya gawe sebesar ini, kekurangan dan kehilafan baik dari segi pelayanan dan lain sebagainya, pasti itu ada kekurangannya. Untuk itu sekali lagi kami mewakili panitia mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selanjutnya kami mohon mewakili masyarakat Pulau Bawean seluruhnya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara dan juga kepada rombongan yang dari Pulau Jawa dengan susah payah datang ke sini karena menghadiri undangan panitia penyelenggara Pulau Bawean ini untuk ikut andil, untuk ikut bersama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kehilafan kita kepada Allah, dan memohonkan orang-orang tua kita yang telah meninggal dunia, yang telah mendahului kita, mudah-mudahan semua ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama ridho dan maghfirahnya. Insya Allah datangnya penjenengan semua ke sini, terutama masyarakat Bawean, itu pasti ada nilai barokahnya, pasti ada nilai barokahnya. Dan kami dari masyarakat Pulau Bawean, masyarakat Pulau Bawean sepenuhnya dan berterima kasih sepenuhnya atas terlaksananya ini, dan mudah-mudahan kami tetap berdoa dan kami akan tetap berdoa jadi payah panitia, jadi payah penjenengan semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama ridho dan maghfirahnya. Hadirin dan hadirat sekalian saya hormati, tidak banyak ada yang akan kami sampaikan, hanya inilah biar nanti tidak bisa puas untuk mendengarkan fatwa dan mau'idhah dari guru-guru kita yang akan menyampaikan mau'idhah dan fatwa-fatwanya. Demikian atas segala hilafnya, atas segala kekurangan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 2 bulan 12 hari yang lalu, tanggal 22 Maret 2024, telah tersentak oleh adanya gempa yang tidak pernah ada di Pulau Bawean dalam kurun waktu 1900. Pada
mengulantakan rumah-rumah warga kita dan fasilitas umum. Dalam soal ini kami laporkan secara keseluruhan dengan sekitar secara keseluruhan Kecamatan Tambak dan Kecamatan Sagapura 6.626 rumah, baik itu terdampak ringan, sedang maupun yang berat, dan fasilitas umum yang juga terdampak alhamdulillah mulai dari satu bulan kemarin sudah hasil dibangun oleh pemerintah melalui BPBD Provinsi Jawa Timur. Sekalian, secara pengetahuan bawean terstruktur dari 55% bantuan buat, selebihnya adalah berupa pasir, lumpur, dan kerikil. Ini yang menandakan yang membuat Pulau Bawean bisa kuat sehingga hentakan gempa yang begitu dahsyat tidak menentu letakkan keseluruhan Pulau Bawean, karena para pengamat menyampaikan sebenarnya kemudian pecah menjadi dua. Alhamdulillah para kita masih melindungi pulau ini sehingga sampai di kesempatan ini alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan sebagaimana biasa. Itu kami mohon kepada seluruh masyarakat Bawean, istighosah yang ini tidak sampai di sini. Saya mohon agar pikir dan istighosah ini kita juga bawa ke kampung-kampung kita, ke masjid surau-surau kita, dan juga ke pondok-pondok pesantren kita, agar supaya Bawean tetap dijaga oleh Allah, agar kita diperlukan untuk kembali untuk beraktivitas sebagaimana biasa. Saya kira ini yang perlu kami sampaikan. Duduk santai di teras rumah, seruput kopi rokok dan suya. Mari berpikir bareng azmah, karena gempa teguran Allah. Mari beryoga bersama-sama, beryoga membina raga selalu. Mari berdoa dan istighosah, semoga bencana segera berlalu. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mewakili pengurus jamaah Al-Hikmah secara singkat hanya akan mengucapkan terima kasih, apresiasi yang sangat tinggi buat pengurus jamaah Al-Hikmah daerah Gresik, juga pengurus jamaah Al-Hikmah Sagapura dan Tambak, beserta seluruh jamaah, beserta masyarakat Bawean, beserta para pejabat pemerintah dan tokoh masyarakat yang luar biasa telah melanggengkan amaliyah yang telah dirintis sejak zaman Bapak Sepuh Hadrah Syekh Al-Haji Muhammad Usman Al-Sati radhiyallahu anhu. Kemudian adanya majlis zikir dan haul akbar atau haul dan madrasul di Pulau Bawean ini yang telah dirintis dan dibesarkan oleh guru kita Hadrah Syekh Haji Ahmad Asrafi Al-Sati radhiyallahu anhu beserta jamaah Al-Hikmah. Alhamdulillah pada hal kali ini majlis jamaah Al-Hikmah telah dikawal dan dibimbing oleh guriah daripada guru kita
hadir tadi disebutkan dengan kita Gus Wali, Gus Niko, Gus Kevin yang mewakili keluarga dan hari ini kami tadi malam diminta oleh Ustaz Pablo selaku Ketua Pulau Mogean juga dari pagi habis subuh ke maktab kami. Beliau mohon untuk dijelaskan kembali tentang apa itu jamaah al-himmah, kapan berdirinya, siapa berdirinya, karena menurut beliau masyarakat maupun pejabat masyarakat mungkin belum paham, banyak yang belum paham tentang jamaah al-himmah. Untuk itu mohon izin hadirin sekalian ingin kami sampaikan bahwa jamaah al-himmah dibentuk dan didirikan oleh kita Habib Syekh Ramadhi Haji Ahmad Asrori Al-Sati Rodollah. Beliau juga sebagai pengasuh pondok pesantren As-Salafi Al-Fitrah Surabaya. Beliau juga seorang mursyid, guru tarekat Qadiriyah wa Nasabatiyah Al-Usmaniyah. Beliau saat ini telah wafat secara dohir pada 15 tahun yang lalu, tapi insya Allah secara rohani mudah-mudahan beliau hadir di tengah kita yang mulia ini. Dan mohon dijelaskan bagaimana perkembangannya oleh Pak Pablo. Jamaah al-himmah setelah guru kita wafat bukan bertambah surut, tapi jamaah al-himmah semakin berkembang pesat di dalam maupun di luar negeri. Bahkan menurut beliau mau disampaikan Pak tentang perkembangan jamaah di luar sana untuk menyemangati jamaah al-himmah di Bawean. Jadi sebagai contoh di Pulau Batam, jamaah al-himmah dari seorang Romo Kiai Haji Tamhan yang ditugaskan oleh Fadil Syekh Ramoyai. Alhamdulillah hari ini pada tahun ini hampir 100.000 jamaah. Bahkan di Lampung dari seorang Romo Kiai Haji Abrori yang ditugaskan beliau di Lampung di Sawaran, saat ini telah berkembang hingga 8 kabupaten di Lampung. Kemudian kemarin kami turba ke Kaltim, Kalimantan Tengah, dari 1 atau 2 alumni Pondok Al-Fitrah Surabaya saat ini telah berkembang di Kabupaten Pulau Pisau dan Kapuas Kalimantan Tengah. Semua itu tidak tahu Habib Syekh, ratusan ribu tidak tahu beliau. Dan hari ini kita di Pulau Bawean yang insya Allah hormat bagi yang akan dirintis oleh kita Habib Syekh Ramadhi Ahmad Asrori Al-Sati Rodollah. Untuk itu kami berharap selaku pengurus pusat jamaah al-himmah Bawean mulai saat ini, dan alhamdulillah beliau yang kita saksikan bersama hadir di tengah kita, kan berharap jamaah al-himmah di Bawean terus berkembang dan syiar untuk masyarakat Pulau Bawean. Hari ini terakhir sebagai amalia jamaah al-himmah tadi kita disebutkan diminta oleh Pak Poro, mau dijelaskan kalian dan amalia yang dilaksanakan, karena ada pandangan bahwa al-himmah itu bukan NU. Mau itu sedikit kami jelaskan amalia jamaah al-himmah yang diajarkan oleh Habib Syekh Ramadhi Ahmad Asrori Al-Sati Rodollah sama seperti yang kita lakukan selama ini di masyarakat Pulau Bawean oleh sepuh sahabat soleh yang diamalkan di zaman dulu, yaitu bersama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersama-sama berdoa dan mendoakan kedua orang tua kita, mendoakan guru-guru kita, leluhur kita, para masyayikh kita di Pulau Bawean ini. Majlis al-himmah kita saksikan bersama tadi secara tertib dibuka dari bagi
mulai jam 4 jam 7, yaitu dengan bacaan tawassul dan istighosa. Guru kita mengajarkan kita untuk meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk menyadarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tadi kita lanjut dengan bacaan manaqib Sultan Aulia Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu. Kemudian dilanjutkan dengan berzikir dan disempurnakan dengan membaca sholawat kepada baginda Habibullah Rasulullah Muhammad SAW. Kita semua diajak oleh guru kita mulia untuk berwasilah kepada para dunia para habaib, dunia baginda Rasulullah SAW, untuk bersama-sama diajak berdakwahnya Rasulullah SAW dan diajak sowan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ajaran dari guru kita. Dan insya Allah nanti akan ditutup dengan doa. Inilah Bapak Ibu yang kami muliakan, amalia jamaah hikmah dari awal istighosa, tahlil, manaqib dan maulid yang merupakan ciri-ciri daripada jamaah apa yang dikenakan di Nahdlatul Ulama ini. Dan jamaah hikmah otomatis juga dalam naungan Ahlussunnah wal Jamaah. Hadirin rahimahullah, itu mungkin yang dapat kami sampaikan karena sudah panas waktunya, sudah siang. Sekali lagi kami menggarisbawahi apa yang disampaikan Bapak Camat tadi. Semoga harapan kita semuanya, barokah majelis yang sangat mulia ini, barokah majelis zikir yang dilalui para habaib, para masyayikh, para kiai, semuanya hadir untuk berdoa dan mendoakan semoga Pulau Bawean dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu bulan lalu badai musibah bencana alam gempa bumi, insya Allah yang terakhir kalinya, dan mudah-mudahan barokah masjid semuanya ini, Bapak Ibu semuanya, Pulau Bawean senantiasa aman tentram. Terima kasih, itu dan yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga yang sakit Allah berikan kesembuhan. Semoga yang susah Allah berikan kebahagiaan. Semoga saat ini kita yang saat ini sedih Allah gantikan dengan kegembiraan. Semoga yang saat ini rezekinya sempit, semoga Allah berikan keluasan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita rezeki zahir batin. Allah angkat musibah, Allah angkat bala, dan Allah jadikan Pulau Bawean sebagai pulau baginda, pulau salawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita istiqamah duduk di majelis al-khidmah. Semoga al-khidmah di Pulau Bawean langgeng ila yaumil qiyamah. Semoga langgeng ila yaumil qiyamah. Semoga guru-guru kita, para masyayikh kita, para orang-orang soleh, dan semua masyarakat Bawean oleh Allah Ta'ala dijaga kehidupannya, diberikan panjang umur, sehat walafiat, amin ya rabbal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi dzikrihi tatanazal ar-rahmat wal barakat wan nafahat wal imdadat. Allahumma salli wa sallim wa taraham wa tahannan ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'du. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam melalui sebuah hadis yang pernah saya dengar dari Imam Al-Muhaddits Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir Al-Faqih. Beliau mengatakan,
idza kathratil ma'asi ja'atiz zalazil. Di dalam sebuah hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan apabila maksiat telah merajalela, apabila semua dosa-dosa telah kita lakukan, apabila kesalahan-kesalahan telah kita kerjakan, ja'atiz zalazil, jangan salahkan kalau gempa akan datang menimpa kita, waliyadzubillah. Sadar tidak sadar, faham tidak faham, berapa banyak maksiat yang kita kerjakan, berapa banyak dosa yang kita lakukan, berapa banyak kesalahan yang sudah kita kerjakan. Jadi jangan salahkan kalau Allah Ta'ala akan menegur kita, Allah Ta'ala akan mengingatkan kepada kita, Allah Ta'ala artinya masih sayang terhadap kita. Karena di Pulau Bawean banyak majelis-majelis sholawat, banyak majelis-majelis istighatsah. Di Pulau Bawean ada sholawat Nadia, di Pulau Bawean ada sholawat ini dan itu, di Pulau Bawean ada al-hikmah. Tapi kenapa ada sebuah bencana yang datang? Bukan Allah murka, bukan semuanya itu karena Allah Ta'ala benci terhadap kita, tidak, tapi justru Allah sayang kepada kita. Berkahnya majelis sholawat, berkahnya majelis zikir, berkahnya al-hikmah, Allah Ta'ala ingatkan kita. Allah Ta'ala seakan-akan memanggil kita, ingat, di tempatmu adalah tempat sholawat, di tempatmu adalah tempat majelis zikir, tapi kenapa kau gunakan untuk maksiat? Tapi kenapa kau gunakan untuk hal-hal mungkar? Oleh sebab itu Allah ingatkan kita melalui gempa demi gempa, banjir demi banjir, musibah demi musibah. Bukan Allah benci, tapi Allah ingatkan kita. Sadar nggak kita? Ingat nggak kita? Apa saja maksiat yang sudah kita kerjakan? Jangan tunjuk ini dan itu, enggak. Tunjuk diri kita. Apa maksiat yang sudah kita kerjakan? Bagaimana sholat kita? Bagaimana sedekah kita? Kau orang kaya, orang miskin punya hak darimu. Sudahkah kau keluarkan zakat? Sudahkah kau keluarkan sedekahmu? Sudahkah kau perhatian terhadap orang-orang yang lain yang membutuhkan? Belum lagi. Bagaimana hubunganmu dengan Allah? Bagaimana hubunganmu dengan Rasulullah? Sudahkah syariat Nabi Muhammad kau dekatkan? Nabi Muhammad mengatakan bahwasanya hal ini haram, tapi kenapa kau kerjakan? Jadi jangan disalahkan. Inna kathratil ma'asi ja'atiz zalazil. Tapi para solehin, baginda Nabi Muhammad dan orang-orang soleh punya obatnya, punya penawarnya. Orang-orang soleh mengingatkan kita juga. Apabila hal itu terjadi, maka mereka mengatakan, irfa'u afwajal bala bil-du'a. Kalau sudah musibah itu turun, kalau sudah Allah Ta'ala murka, kalau sudah gempa datang, banjir datang, musibah datang, apa kata orang-orang soleh? Irfa'u afwajal bala bil-du'a. Bilalah majelis-majelis seperti ini, hadirlah di majelis-majelis seperti ini, istiqomah di majelis al-hikmah, duduk kita di majelis ini, karena inilah benteng daripada bala-bala yang datang, inilah benteng daripada musibah yang Allah kirim kepada kita. Kalau kita istiqomah di majelis ini, kita duduk di majelis ini, maka bala tidak akan turun kepada kita. Allah akan angkat musibah. Dari tadi pagi kita diajak bertawassul, dari tadi pagi kita diajak membaca manaqib. Itulah yang telah diajarkan oleh guru mulia kita, Hadratul Syekh Ahmad Asrari bin Utsman Al-Ishaqi. Beliau mengenalkan kita kepada orang-orang soleh. Ingat, kau punya orang soleh di sekitarmu. Bahkan Hadratul Syekh daripada ta'addubannya terhadap satu wilayah,
Tidak beliau datang kecuali beliau mencari orang soleh yang ada di tempat itu. Inilah hubungan batinnya antara wali dengan wali, soleh dengan soleh, arif billah dengan arif billah. Tidak turun beliau ke Pulau Bawean, tidak menginjakkan kaki ke Pulau Bawean kecuali beliau berziarah kepada Maulana Syekh Umar Mas'ud. Apa tujuannya? Apakah hanya sekedar begitu saja menghabiskan waktu? Enggak. Tapi tujuannya beliau mengikat hati dengan hati seorang soleh. Beliau tahu persis bahwasanya kunci kepada Nabi Muhammad SAW adalah melalui orang-orang soleh. Inilah yang beliau ajarkan terhadap kita, yang beliau tanamkan terhadap kita. Setiap kita hadir di majelis al-khidmah tidak dibuka kecuali dengan tawassul. Kita diajarkan untuk kenal kepada orang-orang soleh. Kita dikasih tahu oleh Hadratus Syekh bahwasanya kau akan ke Rasulullah, tidak bisa kau langsung ke Rasulullah, kau pasti melewati seorang soleh. Setelah kau duduk, kau bertawassul kepada orang soleh, kau membaca manaqib bagaimana cerita Sayyidina Syekh Abdul Qadir Jilani, baru kita berkirim doa kepada arwah keluarga kita, guru kita membaca tahlil, kita kirim doa orang tua kita, leluhur kita, keluarga kita, orang-orang soleh di sekitar kita, semua dibawa. Bagaimana akhlak ini? Bagaimana beliau mengajarkan hal ini? Tujuannya setelah itu baru kita kepada Nabi Muhammad SAW. Kita diajar membaca sholawat lewat untayan maulid tiba agar tumbuh cinta kita kepada Nabi Muhammad, agar kita tahu bagaimana perjalanan hidup Nabi Muhammad, agar kita paham apa yang paling disukai Nabi Muhammad, apa yang dilakukan Nabi Muhammad, apa yang menonjol dari Nabi Muhammad, yaitu akhlak yang indah. Jujur saya katakan, saya sering ketemu orang ini dan itu, fulan dan fulan, tapi saya kagum terhadap akhlak daripada Hadratus Syekh dan juga akhlak daripada putra-putra Hadratus Syekh. Ini adalah tarbiyah buat kita. Beliau yang muda bagaimana akhlak, bagaimana adab, bagaimana beliau mengajarkan kepada kita. Sesungguhnya itu nasihat buat kita. Bagaimana kita bertaamul kepada orang yang lebih besar, bagaimana kita bertaamul kepada jamaah. Itulah yang beliau ajarkan kepada kita. Itulah yang beliau nasihatkan kepada kita. Dan jujur, saat zaman sekarang ini akhlak sudah mulai jauh di antara mereka kita. Kita tinggalkan akhlakul karimah. Sedangkan Nabi Muhammad SAW beliau mengatakan adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mendidikku dengan sebaik-baik didikan. Apa didikan Allah kepada Nabi Muhammad? Akhlak yang indah. Dan bagaimana Hadratus Syekh mengajarkan kepada kita tentang akhlak. Bukan hanya akhlak di dalam bergaul dengan manusia, bahkan akhlak untuk menuju Allah beliau ajarkan kepada kita. Sadar tidak sadar di dalam majelis al-khidmah sebagaimana yang disampaikan oleh ketua al-khidmah pusat, yaitu Abah Haji Muhammad Ulfa. Bagaimana Hadratus Syekh mentaksis al-khidmah? Apa tujuannya beliau mendirikan al-khidmah? Apakah untuk beliau menjadi pejabat? Enggak. Apakah beliau mencari harta dunia? Enggak. Justru beliau waktunya habis untuk kita, tenaganya habis untuk kita. Tapi yang beliau tunjukkan, tujuan beliau adalah kebahagiaan dunia akhirat kita. Tujuan beliau adalah menutup atau membentengi kita daripada musibah dan bala. Itu yang beliau ajarkan kepada kita. Belum lagi akhlak yang indah yang beliau tampilkan. Jangankan beliau untuk memberikan nasihat atau berceramah atau mengajar, duduknya beliau adalah contoh
Dulunya beliau adalah nasihat buat kita. Oleh sebab itu, jangan pernah kita ragu dan kita goyah keyakinan kita kepada majelis ini, karena ini majelis didirikan atas dasar cinta, ini majelis didirikan atas dasar akhlak, ini majelis didirikan atas dasar cinta kepada Allah dan baginda Nabi Muhammad serta orang-orang soleh. Dan itulah tujuan kehidupan kita, mencari ridho. Oleh sebab itu, jangan pernah diri kita meninggalkan majelis seperti ini. Jangan pernah diri kita mengentengkan majelis seperti ini. Ini majelis yang bersambung musalsalatun anhum asanidu akhlihim. Ini majelis dari seorang guru ke guru, dari guru ke guru, hingga Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani, hingga baginda Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, tidak salah seorang muhaddits Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Fuqih, beliau mengatakan di dalam mukatabatnya, di dalam ucapannya, alimu qulubahum billah wa bin nabi wa bi syekhi wa bis salafun wa bis salafus salih. Beliau mengatakan, hendaklah kau ikat yang kuat hubungan hatimu dengan Allah. Ikat yang kuat hubunganmu dengan Allah. Jangan kau tinggalkan sholat 5 waktu. Jalankan semua perintah-perintah Allah. Dan ikatlah hatimu dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Jangan pernah lepas lisanmu dari bersolawat kepada Nabi Muhammad. Jangan kau tidak kenal tentang Nabi Muhammad. Jangan kau tidak paham tentang baginda Nabi Muhammad. Dan beliau juga melanjutkan, wabi syekhi, ikatlah hubungan kita dengan guru kita. Adakan irtibat yang kuat dengan guru kita. Saat ini kita semua adalah abna, para murid daripada Hadratul Syekh Ahmad As-Surabi Al-Ishaq. Ikat hubungan itu. Ini nikmat. Nikmat apabila Allah terambil, maka kita akan yang terjadi hanyalah penyesalan. Saat ini Allah Ta'ala kumpulkan kita di dalam wadi, di dalam safinah al-khidmah, di dalam perahu besar al-khidmah yang ditaksis oleh seorang wali, yang ditaksis oleh seorang besar, yang ditaksis oleh seorang yang punya kedekatan dengan Allah dan Nabi Muhammad. Kalau kita akan cerita bagaimana Hadratul Syekh, kalau kita cerita tentang Hadratul Syekh akan panjang waktunya. Cukup untuk kita ta'alluq kepada beliau, bagaimana detik-detik wafatnya Hadratul Syekh. Bukan hanya para orang-orang saleh, bahkan para anbiya dan sayyidul anbiya baginda Nabi Muhammad SAW datang dalam wafatnya Hadratul Syekh. Beliau memberikan bisyarah, kabar gembira yang begitu indah. Akan beruntung engkau, wahai Hadratul Syekh, dan orang-orang yang bersamamu akan mendapat jaminan bahwasanya kelak akan memasuki surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting istiqomah dan ada ikatan dengan guru. Tanamkan hati kita dengan Hadratul Syekh, masukkan di dalam hati kita bahwa guru inilah yang akan menjadikan kita wasilah untuk kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Kita boleh punya guru banyak, orang punya guru banyak, silahkan. Tidak sedikit dari orang-orang soleh gurunya puluhan bahkan ratusan. Kita lihat Syekhana Khalil bin Abdul Latif Bangkalan, di dalam manakibnya disebutkan lebih dari 300 gurunya. Tapi kalau mursyid, pendidik batin, pendidik hati, penjamin dunia dan akhirat, hanya ada satu. Dalam hal ini adalah Hadratul Syekh Ahmad As-Surabi Al-Ishaq. Pegang erat, jangan pernah kita goyang, jangan pernah kita ragu. Tanamkan di hatimu, tanamkan di dalam hatimu, dalam kalbumu sosok Hadratul Syekh Ahmad As-Surabi Al-Ishaq. Apabila
Apabila kau belum kenal, kenalkan anak-anakmu, kenalkan anak-anakmu tentang siapakah yang mengenalkanmu terhadap Nabi Muhammad SAW. Bahkan saya pernah dengar dari seorang soleh, saat itu saya berkunjung ke rumahnya. Saya bertanya kepada seorang soleh tersebut. Saat itu saya masih kecil. Saya tanya, kenapa di rumahmu ini banyak foto-fotonya ulama, fotonya para habaib, para kiai? Kata dia, saya sengaja tahu ini karena sebagai pendidikan anak-anakku yang masih kecil. Kalau anakku melihat itu foto yang menempel di dinding, dia pasti bertanya, ayah, ibu, siapakah foto itu? Kita kenalkan anak-anak kita mulai kecil. Sungguh kerugian besar kalau kita abna dalam mulut dari Habib Syekh tidak mempunyai foto yang menempel di rumah kita. Foto itu tujuannya kita kenalkan anak-anak kita. Itulah yang mengenalkanku kepada Nabi Muhammad. Itulah yang mengenalkanku kepada Allah. Itulah yang menjadikan aku kenal kepada orang-orang soleh. Setelah itu kita ingat selalu, setiap kita lihat kita bacakan Fatihah, itu diantara yang terkecil daripada irtibatu syuruh, ikatan dengan guru kita. Saya juga teringat Sayyidul Taifah Imam Junaid al-Baghdadi, seorang yang soleh, seorang imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pernah suatu saat beliau telah meninggal dunia, saat beliau telah wafat, beberapa hari setelah wafatnya beliau, ada salah seorang muridnya bermimpi bertemu dengan gurunya. Saat itu Imam Junaid al-Baghdadi duduk di dalam singgasana yang indah, dalam kenikmatan yang luar biasa. Si murid bertanya kepada gurunya, wahai guru, kenikmatan apa yang kau dapatkan? Si murid bertanya kepada Imam Junaid al-Baghdadi, bimanilta hadza, dengan apa kau capai ini semua? Dengan apa kau dapatkan ini semua dari Allah, semua kenikmatan-kenikmatan? Apa kata Imam Junaid al-Baghdadi? Aku dapatkan ini karena dua hal. Yang pertama adalah ruqyah fi jawfil lail. Yang pertama aku dapatkan karena setiap malam aku tidak pernah meninggalkan sholat walaupun hanya 2 rakaat. Aku meminta kepada Allah agar Allah ampuni dosaku pada saat itu. Aku memohon kepada Allah agar Allah angkat derajatku, dan aku memohon kepada Allah agar Allah jadikan aku sebagai penghuni surga. 2 rakaat gandengan malam khairun min ad-dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya, kata Nabi Muhammad SAW. Dan yang kedua, aku capai kedudukan yang tinggi itu, wa khidmati syuyukh, aku khidmah kepada guru, aku khidmah kepada mursyidku, aku khidmah kepada orang yang menjadikanku aku kenal tentang bakti kepada orang tua, aku kenal kepada aku khidmah terhadap orang yang mengenalkanku kepada Nabi Muhammad SAW, dan aku khidmah kepada orang yang mengenalkanku dan menyampaikanku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh sebab itu, beruntung antum semuanya yang berada di majelis al-khidmah, karena inilah sebuah jaminan, sebuah stempel agar antum semuanya bisa digolongkan, dimasukkan kita semua dalam rombongan Habib Syekh Ahmad Asy-Syarili Al-Ishaqi. Apabila kita semuanya istiqomah di dalam majelis ini, maka kita akan mendapatkan kenikmatan. Nanti kita baru tahu bagaimana nikmatnya majelis ini apabila kita sudah di alam kubur. Kita di dunia nggak akan lama, kita di dunia nggak selamanya. Kalau kita ikut di dalam majelis ini, duduk di dalam majelis ini, khidmat terhadap majelis ini, kita tahu kenikmatannya besok waktu di alam kubur. Pertama kali kita dimasukkan ke dalam liang kubur, baru kita tahu nikmatnya kita berada di majelis al-khidmah. Semoga yang hadir di antara kita diberikan kekuatan zahir batin,
Semoga yang hadir di antara kita diberikan keistiqomahan untuk selalu ikut di majelis al-khidmah, membantu majelis al-khidmah, mensukseskan majelis al-khidmah, dan mensyiarkan majelis al-khidmah. Dan semoga kita semuanya diaku sebagai murid oleh Hadratul Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Semoga abna putra-putra mahkota daripada Hadratul Syekh berlanjut sanad ilmu, berlanjut sanad thariqah beliau, diberikan panjang umur, sehat walafiat, diijabah semua hajatnya, dikabulkan semua hajatnya, dan kita semua yang membantu perjuangan beliau diaku oleh beliau dan dipandang oleh Nabi Muhammad. Amin ya rabbal. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Sama-sama la ilaha. Tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Tiada yang maha mulia kecuali Allah. Tiada yang maha hebat kecuali Allah. Hidupkan kami dalam la ilaha illallah, dan matikan kami kelak dalam la ilaha illallah, dan bangkitkan kami bersama ahli la ilaha illallah. Ampunkan doa orang tua kami ya Allah, ampunkan ayah bunda kami ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kubur mereka rawdah min riyadil jannah, dan yang masih hidup berikanlah afiat kepada mereka ya Allah. Ya Allah, kami tidak kenal kepada Nabi-Mu melainkan dari guru kami. Kami tidak ngerti terhadap bagaimana hak-hak Allah kecuali dari guru kami ya Allah. Kami semua adalah anak-anak Hadratul Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Kami adalah murid-murid Hadratul Syekh Ahmad Asrari Al-Ishaqi. Beliau yang berjasa dalam kehidupan kami, beliau yang mengenalkan kami kepada Nabi Muhammad, beliau yang menyambungkan batin kami kepada Nabi Muhammad, beliau yang menyambungkan hati kami untuk kami kenal kepada Allah. Jadikanlah kuburnya Allah menjadi jannah ya Allah. Langgengkan majlis al-khidmah ila yaumil qiyamah ya Allah. Jadikanlah kami orang-orang yang selalu berada di dalam safinah al-khidmah, di dalam perahu al-khidmah di dunia, dan kelak kami kumpulkan di akhirat bersama Hadratul Syekh ya Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ya Allah ya Subhani judlana bil nurani bil wali qul bi rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. La ilaha. Kami lemah, kami banyak dosa, kami banyak maksiat. Ampunkan dosa kami ya Allah. Ya Allah ya Subhani judlana bil nurani bil wali qul bi rabbani Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. توسلنا بسيدنا حسن بن صالح البحري، سألت الله يرحمنا بجاه سيد الجبري. لا إله. Jadikan pulau yang aman tentram ya Allah, berkah majlis al-khidmah. Ya Allah ya mu'adib bil 'ata la tuddi bil wali wal mursyidi Syekh Ahmad Asrari ya Rabbi bil muliakan Hadratul Syekh Ahmad Asrari ya Allah.
jadikanlah kubur ya Allah ya Allah ya mu'ti bil adal adhi bil wali wal mujidi Syekh Ahmad Ansari ya Rabbi bil berikanlah putra-putra beliau sebagai pelanjut dakwah beliau, berikanlah kekuatan, berikanlah kesehatan dan ijabah hajatnya ya Allah ya Allah ya mujib ya hadiran la yaghib tawassalna bil habib taqdi hajatina qarib ya Rabbi bil Nabi Muhammad ijabah doakan berikanlah pulau yang sebagai banda dan tadi banyak orang Rasul Allahumma ja'alna hadha jam'an marhumah wa tafarruqan min ba'dihi tafarruqan ma'sumah wa la taj'al minna wa la syaqiyyan wa la mahrumah bi rahmatika ya arhamar rahimin ya abana istaghfir lana dhunubana innaka kunna khati'in ya Allah ya mujib hadiran layali tawassalna bil habib taqdi hajatina qarib doa masing-masing di dalam hati masing-masing di antara kita punya hajat, masing-masing di antara kita punya niat, masing-masing di antara kita punya cita-cita, masing-masing di antara kita punya keinginan, ijabah keinginan kami ya Allah. Allah Ta'ala berfirman, ud'uni astajib lakum, mintalah kepadaku, aku akan memberi. Baginda Nabi Muhammad mengatakan la yardul qada illa bidu'a. Nabi Muhammad mengatakan tidak ada yang bisa merubah ketetapan takdir ilahiyah kecuali dengan doa yang kita panjatkan. Allahumma taqabbal hajatana ya Allah, Allahumma taqabbal hajatana ya Allah, Allahumma taqabbal niyatana ya Allah, bijahi wa bijahi hadratul syekh ya Ahmad Ansari al-Azhari ya Allah, wa bijahi Rasulillah wa bijahi Sultan Mulia Syekh Abdul Qadir Jilani. Allahumma taqabbal hajatana ya Allah, Allahumma taqabbal niyatana ya Allah, Rabbana ighfir lana wa liwalidayya warhamhum kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Yang salah murni dari saya, yang benar dari Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi